mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Mari sama-sama katakan, untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. haleluya. Inilah iman kami Bapa, Engkau Allah yang tidak tergoncangkan. Dan bersama-sama dengan penuh keyakinan katakan, Karena Roh Allah di dalamku, ku mau bersuka, sukacitaku penuh oleh Roh. ku mau beri pujian bagi Engkau. Ku mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Dan bersama-sama angkat pujian-Mu dan katakan, Ku mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. kerajaan-Mu tidak sekalipun tergoncangkan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya, Engkaulah Allah yang terhebat, berkuasa di atas segalanya. Haleluya. Dan mari sama-sama nyatakan Dia Allah yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di atas segala yang ada di dalam dunia. Kuasa-Mu sempurna, Kau yang terhebat, tak ada yang bisa melebihi-Mu, sebab Engkaulah yang
di atas segala yang ada di dalam dunia. Kuasamu sempurna, Kau yang terhebat, tak ada yang bisa melebihimu, sebab Engkaulah yang berkuasa. Hidupku memuliakan-Mu, Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Katakan karena Engkau Allah, karena Engkau Allahku yang hidup, dan kami menyembah. Seumur hidupku menyembah-Mu, kasih karunia-Mu, sebab kasih karunia-Mu padaku sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidupku memuji-Mu, 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 memuji-Mu. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah Mari angkat tangan, tinggikan Dia, serukan namanya, sembahlah Dia, karena Dialah Raja di atas segala yang berkuasa. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan di atas segalanya. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan layak ditinggikan. Mari memuji Dia, oh marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya, di bumi dan di surga, sorak-sorai memuji. Oh marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya, surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Mari angkat tangan, tinggikan Dia, serukan namanya, sembahlah Dia, karena Dialah Raja di atas segala yang berkuasa. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan di atas segalanya. Karena Dia Raja, Allah perkasa,
mengangkat tinggi namanya. Di bumi dan di surga sorak-sorai memuji. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Di bumi dan di surga sorak-sorai memuji Tuhan. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Sorak-sorai, sorak-sorai memujinya. Sorak-sorai memujinya. Terima kasih Tuhan, Bapa Allah perkasa di dalam hidup kami. Shalom, selamat hari Minggu saudara dan kasih Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami menaikkan syukur kami, sembah kami Tuhan. Pada saat ini, di tempat kami berada, kami mempersiapkan hati dan hidup kami untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah di tempat ini. Nyatakanlah kasih dan kuasa Roh Kudus itu ada di dalam setiap hati dan rumah kami Bapa. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri di depan Tuhan Allah kita dan kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami percaya Roh-Mu melimpah dalam hidup kami. Roh-Mu nyata di hidup setiap kami. Bila Roh Allah di dalam, pada siapa ku harus takut. Siapa akan jadi
dahsyat. Terpujilah namamu Tuhan. Tetap bertepuk tangan dimanapun Anda berada. Sukacita kemenangan. Katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan, kebesaran-Mu tetap. Mari sekali lagi katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Sama-sama katakan, satu hati menyatakan, terima kasih Tuhan. Siap-siap di dalam area serukan. Tuhan berjaya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Sungguh roh-Mu tercurah. Roh-Mu yang dahsyat, kasih dan kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami mau meyakini ada satu pribadi yang tidak akan pernah berubah. Satu pribadi yang akan mengubahkan jiwa, memberi kekuatan, yaitu Roh Kudus. Yang saat ini akan dinyatakan dimanapun Anda berada, di rumah-rumah Anda, di keluarga Anda. Thank you God, terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sungguh kuasa Roh bekerja sekarang. Mari sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, kasih kuasa, Roh Kudus, ku rasakan. Mari sekali lagi, dimanapun Anda berada, rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih Tuhan. Kami merasakan kasih Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Terima kasih. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Curahkanlah, mujizat terjadi. Kami terima kuasa Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari katakan bersama-sama, curahkanlah kuasa-Mu tercurah, dan kami terima kuasa Roh Kudus. Di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mari sekali lagi saudara, dengan segenap hati dan kerinduan,
Terima kuasa Roh Kudus dan katakan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari bersama-sama saya undang bangkit berdiri di hadapan Tuhan Allah kita. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi, curahkanlah, mujizat terjadi, terjadilah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi di tempat kami, di hati kami Tuhan. Mujizat terjadi di keluarga kami. Sika karang nambare. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Kuasa Roh dahsyat, kami memuliakan nama-Mu. Sika karang dagira, sika karang namarire. Kira nama sandalamu, kira tanda dambari. Yesus Tuhan, termulialah nama-Mu. Sungguh besar kuasa-Mu, melimpah-limpah kasih-Mu. Syukur bagimu Yesus. Sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh melimpah kasih-Mu tercurah, oh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, di keluarga-keluarga, di rumah-rumah, mari sembah Tuhan. Inilah momen terbaik Bapak Ibu Saudara sekalian. Sembah Dia, buka hatimu, biar Roh Kudus itu bekerja saat ini. Karena kuasa Roh Kudus jauh lebih dahsyat dari segala kuasa yang ada. Terima kasih Tuhan. Shikarararararara. Shikar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 
Rohmu tercurah hari ini, Rohmu tercurah sekarang Tuhan. Sikarala patakaya lala takasa, sikarala lala 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 lala. Terima kasih.
Sekali lagi bersama kita katakan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Mari angkat tangan kita bersama dan katakan, curahkanlah. Come on. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Katakan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, siap menerima berkat Tuhan, katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Di rumah-rumah, di tempat Anda berada sekarang, angkat kedua tanganmu dan dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus membawa aliran mujizat daripada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami berkata di dalam nama Yesus Kristus, sakit penyakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Terobosan Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami berkata di dalam nama Yesus, penghiburan kekuatan baru di masa khusus ini Tuhan alirkan di dalam nama Yesus, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami menyambut hari Minggu ini dengan sukacita karena Engkau ada bersama dengan kami. Roh Kudus, Roh Tuhan yang hidup bagi kehidupan kami dan semua orang yang percaya kepada Engkau. Kini Tuhan, sampaikan isi hatimu, berbicaralah melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengandalkan Engkau, Roh Kudus. Bersyukur bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati dan silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan mempertemukan kita di minggu yang luar biasa ini. Dan saya ingin menyampaikan salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus pasti ada dalam hidup Anda dan saya. Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, beberapa hal akan kita dengarkan sebagai pengumuman-pengumuman. Yang pertama adalah bahwa saudara, kegiatan ibadah kita tanggal 1 sampai 6 Juni masih akan ditiadakan. Kita sedang menanti-nanti saudara sekalian pengumuman resmi dari pemerintah yang mengizinkan kita untuk memasuki ibadah offline kita. Kemungkinan minggu kedua atau ketiga di bulan Juni. Mari menjadi sebuah doa dan pengharapan. Kita tidak memaksakan apapun, tetapi kita berharap kepada kebaikan Tuhan yang mengalir lewat pemerintah kita, sehingga Indonesia kita bisa maju satu tahap demi satu tahap. Yang kedua, saudara sekalian, doa rendaman profetis akan tetap diadakan pada hari Jumat 5 Juni yang akan datang. Jam 18.30 sampai 19.30, tetap melewati Facebook kita ataupun channel dari YouTube Bethel Area. Ini biarlah menjadi kesempatan terus menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, pada tanggal 7 Juni yang akan datang, ibadah masih kita akan adakan secara online service. Satu kali jam 9 pagi dan akan dirilai di Radio Elisa 103,9 FM. Nah, perhatikanlah, ibadah tanggal 7 Juni ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagi keluarga-keluarga atau pemimpin-pemimpin kelompok sel, Anda bisa mengambil roti dan anggur perjamuan pada hari Jumat tanggal 5 Juni yang akan datang jam 9 sampai jam 12 siang. Jadi kita masih akan adakan ibadah secara online dan perjamuan kudus kita siapkan tanggal 5 Juni para pemimpin kelompok sel ataupun keluarga-keluarga. Anda yang mungkin belum tergabung dalam komsel, tapi Anda mau mengambil roti perjamuan, Anda boleh mengambilnya dengan datang ke gereja Tuhan di Bethel Area. Dan yang keempat, saudara sekalian, puji Tuhan, kita bisa meningkatkan terus pelayanan kepada jemaat, khususnya yang rindu memberikan persembahan-persembahan. Ya, khususnya saudara
saudara sekalian, untuk persembahan umum atas nama GBI, Gereja Bethel Indonesia, kita sudah ada fasilitas QRIS dari BCA, saudara. Jadi Anda bisa scan barcode, saudara sekalian. Nah, kita mengadakan ini bukan karena kemauan kita, tapi ternyata ada permintaan jemaat yang pengen pelayanan ini bisa lebih praktis. Mereka pengen membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, Anda bisa lewat QRIS BCA, saudara, Anda bisa scan barcode dan kirimkan persembahan-persembahan Anda. Namun kalau Anda pengen kasih persembahan khusus untuk pelayanan kepada masyarakat kota, saudara sekalian, maka Anda harus menambahkan angka 19 di setiap persembahan Anda supaya kami dapat deteksi dan catat ini, ya. Dan jangan lupa, saudara, kita juga punya rekening pembangunan yang ada di BCA dan juga persembahan umum yang ada di BRI. Ini bisa menjadi kesempatan untuk melayani Anda sebaik-baiknya. Dan yang kelima, yang terakhir, saudara, kegiatan Berkati Kota masih terus berjalan, ya. Dalam minggu ini kita sudah membagikan APD kembali, saudara, ke beberapa tempat yang lain, ya. Ada di puskesmas, ada di klinik dokter, saudara, dan juga ada di tempat LP3K dan satu tempat lagi di BP4, saudara sekalian. Dan kita akan melanjutkan untuk memberkati kota dengan hal-hal yang bisa kita kerjakan. Bahkan saya sudah menerima permintaan untuk menabur beras ke Medan, saudara sekalian. Dan juga saudara kita yang di Nepal, Umakanta Syarma, juga sudah meminta pertolongan kita karena Nepal lebih parah daripada kita. Ya, betul-betul di lockdown. Orang jalan di jalan raya saja tidak boleh. Jadi mereka tidak pergi ke pasar, mereka tidak bisa berbelanja, dan mereka membutuhkan bahan makanan. Nah, kita coba akan fasilitasi ini semua dengan persembahan Anda yang dikirimkan ke BCA umum dengan menambahkan angka 19 di belakangnya. Kiranya ini menjadi perhatian buat kita semua, dan kiranya Tuhan memberkati semua yang kita kerjakan, baik ke dalam. Di minggu pertama Juni nanti kita juga akan bagikan paket diakonia, tetapi juga keluar untuk melayani kota, bahkan bangsa, bahkan negara, bahkan saudara sekalian bangsa-bangsa. Tuhan Yesus berkati. Nah, sekarang kita bersama akan menyiapkan hidup kita menerima firman Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk hari ini boleh dibagikan adalah satu tema firman Tuhan di puncak minggu Pentakosta kita, saudara sekalian, yaitu satu tema tentang bagaimana berjalan bersama dengan Roh Kudus di hidup kita, berjalan bersama dengan Tuhan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan mulai dengan pembacaan firman Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat 8, ayat yang terkenal itu, saudara sekalian. Alkitab berkata demikian, saudara sekalian, ya. Mari kita baca yang di rumah-rumah. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan 2 dan 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara sekalian, Roh Kudus sudah dicurahkan di kota Yerusalem ribuan tahun yang lalu. Dan Roh Kudus juga ada bagi Anda dan saya yang hidup pada masa sekarang, saudara-saudara sekalian. Nah, pertanyaannya, saudara sekalian, ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, lalu bisa ditanyakan demikian, so what next? Kelanjutannya apa, saudara sekalian? Karena, saudara sekalian, apa yang penting bersama dengan Roh Kudus yang Tuhan taruh di hati saya adalah perkara ini. Yang penting tentang Roh Kudus bukan ketika kita menerimanya saja, bukan tentang itu. Yang penting tentang Roh Kudus, saudara sekalian, bukan tentang bahasa rohnya saja, bukan tentang itu. Tetapi saudara sekalian, yang penting tentang Roh Kudus adalah bagaimana kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Sekali lagi, bagaimana kita berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap hari di dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, saudara-saudara sekalian, satu kali di Alkitab diceritakan ya oleh firman Tuhan, Kisah Rasul 4 ayat 13. Saudara sekalian, di Kisah Rasul 4 ayat 13 diceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang berjalan dengan Roh Kudus, hidupnya begitu diubahkan. Alkitab berkata, saudara sekalian, di Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13, bahwa ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus.
Saudara-saudara sekalian, hidup Petrus dan Yohanes hari itu membuat kagum orang-orang yang ada pada masa itu. Kenapa? Mereka dikenali orang tidak terbelajar. Mereka dikenali sebagai orang yang biasa, saudara sekalian. Tapi mereka ngomongnya luar biasa. Penuh hikmat, penuh kekuatan, bahkan penuh keberanian, kata Alkitab. Karya siapakah itu, saudara sekalian? Itu karya Roh Kudus yang berdiam. Dan mereka, saudara sekalian, Petrus dan Yohanes berjalan bersama dengan Roh Kudus sehingga hidupnya diubahkan. Nah, saya percaya, saudara, inilah yang menjadi sukacita Anda dan saya. Bukan hanya menerima Roh Kudus di hidup kita, bukan hanya berbahasa roh, saudara sekalian, di dalam hidup kita. Bukan hanya saudara mengetahui konsep tentang Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya. Dengar baik-baik, hari ini seruan dari Tuhan dari mimbar khotbah ini adalah mari berjalan bersama dengan Roh Kudus di hidup Anda dan hidup saya. Nah, saudara sekalian, untuk itu kita perlu belajar kalau demikian. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam Roh Kudus bersama dengan Roh Kudus di hidup Anda dan hidup saya. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus? Ini yang menjadi target penting. Sekali lagi, bukan hanya tahu konsepnya, saudara sekalian. Bukan hanya menerima Roh Kudus dan bukan hanya tentang berbahasa roh, ya, saudara sekalian. Tapi bagaimana berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap hari di dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, kita untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus, atau bagaimana berjalan bersama dengan Roh Kudus, yang pertama, saudara-saudara sekalian, kita harus menghargai pribadi Roh Kudus dalam hidup Anda dan hidup saya. Kita harus respect, kita harus menghargai pribadi Roh Kudus dalam hidup saya dan Anda. Inilah cara pertama berjalan tiap hari bersama dengan Roh Kudus. Kenapa, saudara sekalian? Karena Roh Kudus itu satu pribadi. Kita harus menghargai pribadi Roh Kudus. Dalam satu bagian firman Tuhan di kitab Yohanes pasal 16, saudara sekalian, ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Tolong catat dan garis bawahi kata ini. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara sekalian, saya berani berkata bahkan Yesus menghargai Roh Kudus sebagai satu pribadi. Itulah sebabnya Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu. Saudara sekalian, dengan banyak macam alasan mungkin, tapi salah satu alasannya adalah karena Yesus menghargai, Yesus respect, Yesus paham pribadi ini sangat amat penting bagi Anda dan saya. Itulah sebabnya, saudara sekalian, Yesus berkata adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi naik ke surga. Itulah yang sudah kita peringati 21 Mei yang lalu, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, sekali lagi Roh Kudus itu satu pribadi. Itulah sebabnya kita harus belajar menghargai dia. Alkitab menunjukkan bahwa sebagai pribadi, saudara sekalian, dia bisa mengalami perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan. Alkitab mencatat Kisah Rasul pasal 5 ayat 3, di mana satu kali Ananias melakukan tindakan yang salah, dan inilah kata Rasul Petrus kepada Ananias. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau, perhatikan kalimat ini, mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Saudara, Alkitab mencatat Roh Kudus didustai. Kenapa didustai? Kenapa Ananias mendustai Roh Kudus? Karena Roh Kudus satu pribadi, saudara sekalian. Hanya pribadilah yang bisa didustai, bukan pribadi tidak bisa didustai. Itulah sebabnya, saudara sekalian, kita harus ngerti, Roh Kudus bukan hanya tenaga, Roh Kudus bukan spirit seperti ilmu tenaga dalam, ya. Roh Kudus bukan, saudara sekalian, sesuatu yang merupakan aliran angin saja, tidak, tapi beliau adalah pribadi. Dan kalau kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, saya percaya kita harus menghargai Roh Kudus di
di hidup Anda dan hidup saya. Bagaimanakah caranya menghargai, saudara sekalian? Kita menghargai dengan cara, saudara sekalian, Roh Kudus. Dengan yang pertama, kita bersekutu intim dengan Roh Kudus di hidup kita. Bersekutu intim dengan Roh Kudus di hidup Anda dan hidup saya. Saudara sekalian, itulah sebabnya kita harus membentuk hubungan intim yang terjadi setiap saat di hidup kita dengan Roh Kudus. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa sementara di perjalanan dan dimanapun. Saya percaya ketika Anda berkata kepada Dia, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Saya percaya ketika Anda berkata kepada Roh Kudus sebagai berikut atau seperti itu, maka Roh Kudus pribadi itu mendengar. Roh Kudus pribadi itu, saudara sekalian, merasa dihargai. Saudara-saudara sekalian, ini yang kita perlu terus belajar kembangkan di hidup kita, menghargai Roh Kudus melalui persekutuan intim dengan Roh Kudus. Saya tahu beberapa hamba Tuhan yang diberkati Tuhan di dunia ini. Ya, salah satunya Pak Benny Hinn, dia punya sebuah buku dengan judul Selamat Pagi Roh Kudus. Jadi itu menunjukkan kebiasaan dia tiap pagi bangun dan hal pertama yang dia sapa adalah Good morning Holy Spirit, selamat pagi Roh Kudus. Pendeta Yonggi Cho yang terakhir berganti nama David Yonggi Cho yang ada di saudara sekalian yang ada di Korea Selatan. Saya dengan istri sempat ke gereja dia dan penuh dengan semangat gereja itu. Ada sekitar 750.000 jemaatnya. Ya, terakhir kita ke sana, saudara sekalian. Beliau seorang yang meletakkan kursi khusus kosong di mimbar. Ya, saya baca di bukunya dan itu adalah sebagai upaya menghargai Roh Kudus. Jadi tiap kali dia pelayanan dia bilang, Roh Kudus duduk di samping saya. Roh Kudus mohon bersama dengan saya. Dan itu rupanya caranya dia menghargai Roh Kudus dalam hidupnya. Mungkin tanpa aneh, tetapi sesuatu yang perlu kita lihat di dalam hatinya adalah kerinduan bersekutu intim dengan Roh Kudus sebagai upaya menghargai Roh Kudus di hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah menghargai Roh Kudus sedemikian rupa? Apakah kita terus mengharapkan Roh Kudus untuk hadir di hidup kita sehingga Anda berkata kepada Roh Kudus sebagai berikut, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara-saudara sekalian, hargai Roh Kudus dengan membangun persekutuan intim dengan Roh Kudus pribadi yang luar biasa itu. Yang kedua, menghargai pribadi Roh Kudus dengan cara menyingkirkan hal-hal yang melukai hati Roh Kudus. Menyingkirkan hal-hal yang melukai hati Roh Kudus. Ini hal kedua yang perlu saya dan Anda kerjakan, saudara sekalian. Singkirkan hal yang melukai hati Roh Kudus. Alkitab dalam Efesus pasal 4 ayat 30, saudara sekalian, mengatakan bahwa dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan saudara sekalian, jangan mendukakan. Jadi Roh Kudus itu betul-betul punya hati, punya perasaan seperti Anda dan saya. Coba bayangkanlah persahabatan kita dengan teman-teman kita yang kadang-kadang mengecewakan. Nah, saudara, hal-hal seperti itulah yang perlu kita terus kikis dalam hubungan kita bersama dengan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau Anda membaca lebih jauh dalam kitab Efesus, dikatakan yang bisa mendukakan Roh Kudus itu kepahitan, kemarahan, ya, dendam dan segala hal yang negatif. Saya percaya kita bisa menambahkan daftarnya tentang saudara sekalian percabulan, saudara perkara-perkara hawa nafsu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, mari kita perhatikan perkara ini dan belajar bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu sekali lagi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Anda
berkata kepada dia, aku serahkan hidupku kepada engkau Roh Kudus, sehingga engkau bisa memimpin aku menang atas segala hal-hal ini di hidupku. Nah saudara, ketika kita menghargai pribadi Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus akan menjadi pribadi yang dekat dengan Anda dan saya. Dia, saudara sekalian, akan setia mendampingi kita. Bahkan Alkitab bilang ketika kita tidak setia, dia tetap ada bersama dengan kita di dalam setiap kondisi dan keadaan. Yang kedua, bagaimana kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Yang kedua, kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, yaitu ketika kita, saudara, kita bergantung kepada Roh Kudus di hidup kita. Ketika kita bergantung kepada Roh Kudus di dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya, saudara-saudara sekalian. Ketika Anda dan saya bergantung kepada Dia. Alkitab, saudara, menceritakan beberapa hal di kitab Kisah Para Rasul. Contoh-contoh pelayanan para rasul yang berjalan bersama dengan Roh Kudus sebagai berikut. Yang pertama ada di Kisah Rasul 8 ayat 26 dan 29. Alkitab berkata demikian, ya, tentang Filipus. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi, saudara sekalian. Nah, lalu kita membaca ayat 29. Apa kata Alkitab tentang Filipus di sana? Saudara sekalian, Alkitab bilang, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, saudara sekalian, ketika kita membaca teks ini, mungkin kita berkata, Pak, ini cerita tentang ketaatan Filipus kepada Roh Kudus. Betul, saudara sekalian. Tapi, sementara kita membaca dan merenungkan, kita juga bisa menangkap bagaimana ada kebergantungan Filipus kepada Roh Kudus. Taunya dari mana, saudara? Saya yakin dan percaya. Ketika Filipus sampai di jalan yang sunyi itu tadi, dia tidak segera langsung mengerti apa yang harus dilakukan. Mungkin bahasanya orang Jawa, dia tingak-tinguk dulu. Ini mau apa ya? Ini mau ada apa ya? Dia menunggu, dia menanti, dia bergantung pada Roh Kudus, sampai kemudian ada instruksi Roh Kudus, ya, pergi ke situ. Dekatilah kereta itu, baru dia berjalan dan akhirnya melakukan pelayanan kepada sida-sida yang dari Ethiopia. Contoh lain di Alkitab, saudara, rasul-rasul yang berjalan bersama dengan Roh Kudus ada dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, saudara sekalian. Dikatakan oleh Alkitab bahwa saudara Rasul Paulus dan timnya, dikatakan dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, maksud saya, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, perhatikan ayat 7 dikatakan, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi perhatikan, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, Roh Kudus dan Roh Yesus adalah roh yang sama, saudara sekalian. Tapi apa yang bisa kita lihat lebih jauh di sini adalah bahwa selain Rasul Paulus dan timnya taat kepada Roh Kudus, tapi mereka begitu bergantung sama Roh Kudus. Artinya apa? Mereka ngikuti instruksi. Ya, mereka mau pergi ke satu daerah, Roh Kudus bilang jangan ke situ, maka mereka bablas, saudara. Ketika mereka mencoba masuk satu daerah yang lain, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Mereka tetap bergantung. Baik Tuhan, saya ngikut, saya nurut. Bukan sekedar taat, tapi mereka mengikuti instruksi dalam kebergantungan kepada Tuhan, Roh Kudus. Oleh karena itu, keluarga Bethel Area yang terkasih, saya percaya kalau yang kedua kita mau berjalan bersama Roh Kudus, selain yang pertama kita menghargai pribadinya, yang kedua kita perlu belajar bergantung pada Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya bergantung kepada Roh Kudus itu, saudara? Kita bergantung kepada Roh Kudus dengan cara, saudara sekalian, melakukan penyerahan kepada Roh Kudus di dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Melakukan penyerahan kepada Roh Kudus dalam hidup Anda dan hidup saya. Satu bagian Alkitab mengajarkan ini dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-18 sebagai berikut, kata Alkitab. Mari kita baca bersama-sama. Katakan 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup
di bawah hukum Taurat. Perhatikan kalimat itu, memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Jadi saudara, kalau kita mau bergantung sama Roh Kudus, saudara sekalian, kitalah yang harus memberi diri. Kita yang harus offer our life. Kita yang harus kasih hidup kita sama Roh Kudus. Memberi dirimu dipimpin oleh Roh untuk kita bergantung pada Dia, Roh Kudus. Makanya kita berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Nah, tanda kebergantungannya kita berkata, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Mari katakan bersama dengan saya, katakan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Katakan, mengikuti jalan-Mu. Nah, saudara sekalian, kita harus kasih nih diri kita. Aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku tidak mampu berjalan sendiri. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah lagu yang Tuhan ingatkan kepada saya. Kita perlu cukup sering bergantung pada Dia dengan mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bahkan saya percaya kita harus bukan hanya ngomong ku tak dapat, tapi berkata ku tak mau. Ku tak mau jalan, sudah gak mau, harus levelnya sendiri. Tuhan, tolong padaku. Mari katakan dengan saya, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak mau jalan. Katakan, sebab ku tak mau jalan sendiri. Bergantung kepada Roh Kudus dengan memberikan hidup kita kepada Dia. Yang kedua, bagaimana caranya bergantung pada Roh Kudus, saudara sekalian? Yang kedua adalah kita mohon arahan dan terbuka kepada Roh Kudus di dalam hidup Anda dan hidup saya. Mohon arahan Roh Kudus dan terus terbuka kepada Roh Kudus. Di sini Tuhan ingatkan saudara bahwa kita perlu belajar seimbang, bergantung kepada Roh Kudus, sementara kita juga melangkah dalam iman. Apa maksudnya, saudara sekalian? Perhatikan, saudara sekalian. Kadang-kadang saya belajar bahwa ketika kita bergantung sama Roh Kudus, ada waktu-waktu di mana Roh Kudus mungkin tidak serta-merta langsung berkata sesuatu tentang satu keadaan. Mungkin kita sedang dalam pergumulan, lalu kita minta petunjuk pada Roh Kudus, ternyata Roh Kudus tidak serta-merta membuka mulut atau berkata-kata kepada Anda dan saya. Bisa terjadi. Apakah Dia jahat? Tidak. Saudara sekalian, pada masa-masa seperti itu saya belajar kita harus mulai belajar melangkah dalam iman berdasarkan kebenaran Tuhan. Jadi kalau Anda harus melangkah dalam keputusan, ambillah langkah keputusan iman berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena mungkin saudara, Roh Kudus tidak serta-merta bicara sama Anda. Tapi sementara Anda melangkah dalam iman, terus bergantung nih sama Roh Kudus. Menanti-nanti apa yang Roh Kudus mau. Persis seperti cerita Paulus tadi. Saya ingatkan tadi yang kita baca di Kisah Rasul 16 ayat 6-7. Alkitab bilang saudara sekalian di ayat 7, Paulus melangkah nih dalam iman, dalam penginjilannya sampai di Misia.
Lalu Paulus mencoba masuk daerah Bitinia, kata ayat 7. Saudara, itu merupakan petunjuk langkah iman, saudara. Karena mungkin dia tidak, Roh Kudus belum serta-merta berbicara. Tapi ketika dia mencoba masuk daerah Bitinia, lalu Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Paulus melangkah dalam iman, tapi sambil menantikan petunjuk Roh Kudus. Itu yang seharusnya saya sama Anda jalani. Apalagi di masa-masa khusus ini, saudara sekalian. Mungkin Anda sedang bergumul dengan bisnis Anda sedang bergumul dengan kesehatan Anda sedang bergumul dengan keluarga Anda, maksud saya. Saudara sekalian, Anda bisa mulai melangkah dalam iman untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih maju, sesuatu yang lebih berubah. Sementara Anda melangkah, nantikanlah Roh Kudus berbicara kepada Anda. Saya ingatkan janji firman Tuhan bulan yang lalu. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya pasal 30, walaupun roti dan air sekarang serba sedikit, tapi ingat, pengajarmu tidak menyembunyikan diri kepada Anda dan saya. Roh Kudus pengajarmu siap menuntun Anda dan saya. Yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Nah, saudara, yang ketiga yang paling akhir untuk hari ini adalah, saudara sekalian, bagaimana kita berjalan bersama Roh Kudus. Yang pertama, menghargai pribadi Roh Kudus. Yang kedua, bergantung pada Roh Kudus. Ketiga, barulah kita melangkah bersama dengan Roh Kudus dalam hidup Anda dan hidup saya. Alkitab, saudara sekalian, berkata dengan jelas dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 yang mengatakan demikian, saudara sekalian. Mari kita baca bersama-sama, kita yang ada di rumah. Katakan 2-3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, ini saudara sekalian, satu bagian firman Tuhan yang indah yang ditulis dalam versi yang lain, kitab King James Version berkata demikian, saudara-saudara sekalian. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Perhatikan kata, ya, walk in the Spirit. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ya, mari kita berjalan di dalam Roh. Jadi saudara sekalian, apa yang paling penting pada akhirnya adalah kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, melangkah bersama Roh Kudus di hidup kita. Dalam satu terjemahan yang lain, Alkitab The Message, saudara sekalian, bagian ini ditulis lebih sederhana, lebih mendarat lagi, dikatakan, ya, since this is the kind of life we have chosen. Sebab sejak ini menjadi sebuah kehidupan yang kita pilih, the life of the Spirit, hidup dari Roh Kudus, let us make sure, marilah kita yakin, ya, memastikan that we do not just hold is an idea in our heads. Marilah kita memastikan ini bukan hanya sebuah ide bagus di otak kita, or a sentiment in our hearts, atau sebuah perasaan sentimental di hati kita, but work out its implication in every detail of our lives. Ya, maksudnya adalah pastikan ini bekerja, ya, cari implikasi atau penerapannya di setiap detail kehidupan kita. Maksudnya apa toh? Gampangnya gini loh. Ini loh, berjalan sama Roh Kudus itu jangan cuma jadi konsep di otaknya. Oh, ngerti harus berjalan sama Roh Kudus, tapi faktanya nggak ada. Berjalan sama Roh Kudus itu bukan hanya cuma kerinduan. Aku pengen jalan sama Roh Kudus, aku rindu Roh Kudus, aku mau Roh Kudus, tapi faktanya nggak ada. Saudara sekalian, hari ini Roh Kudus menantang kita. Faktanya, jalankan dalam hidup Anda dan kehidupan saya. Faktanya, jalankan dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Cari implikasinya di setiap detail dari kehidupan Anda dan kehidupan saya. Saudara sekalian, baru minggu yang lalu saya harus mengambil sebuah keputusan penting. Ada pergumulan di hidup keluarga saya. Dan saya bersyukur ada Roh Kudus yang terus menuntun. Saya berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menuntun dengan cara yang indah lewat berbagai situasi dan keadaan di hidup kami, di hidup saya, saudara khususnya, yang harus mengambil keputusan. Dan saudara sekalian, berjalan bersama dengan Roh Kudus menimbulkan kekuatan baru, menimbulkan kemenangan dan menimbulkan sukacita yang besar.
Itulah sebabnya saudara sekalian kita harus melangkah bersama dengan Roh Kudus. Dan catatan paling penting adalah melangkahlah bersama dengan Roh Kudus di dalam ketaatan. Saudara sekalian, seperti Yesus Kristus melangkah bersama Roh Kudus dalam ketaatan, saudara-saudara sekalian. Dalam Alkitab dikatakan di Markus 1 ayat 12 dikatakan bahwa segera sesudah itu Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Saudara sekalian perhatikanlah, bahkan Yesus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Yesus melangkah bersama dengan Roh Kudus. Dan Anda bisa temukan itu di sepanjang kitab Kisah Para Rasul tentang Petrus yang melangkah bersama dengan Roh Kudus. Di Kisah Rasul 10, Petrus dikasih sebuah penglihatan oleh Tuhan sehingga dia melangkah melayani keluarga besar Kornelius, membawa mereka di dalam pertobatan kepada Tuhan Yesus dan mengalami Roh Kudus. Paulus seperti yang tadi kita baca melangkah, dia berjalan ya dalam penginjilannya, ternyata bukan mau-maunya sendiri tapi Tuhan tuntun ke Bitinia, Tuhan arahkan ke kiri, Tuhan arahkan ke kanan. Itulah melangkah dengan Roh Kudus. Filipus tadi Tuhan bilang pergi ke jalan sepi, dekati kereta sida-sida, melangkah bersama dengan Roh Kudus. Sehingga hidup orang-orang ini, saudara, dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya percaya ketika Anda dan saya melangkah bersama dengan Roh Kudus, dalam hidup kita yang berjalan dalam ketaatan, akan timbul buah-buah Roh Kudus, dan akan mengalir karunia-karunia Roh Kudus yang membuat kita dipakai Tuhan begitu luar biasa. Mengakhiri firman Tuhan hari ini, saudara-saudara sekalian, mari pagi ini kita mendengarkan pesan daripada firman Tuhan. Kesimpulan hari ini adalah, mari kita menghargai, mari kita bergantung, mari kita pada akhirnya melangkah bersama dengan Roh Kudus. Karena yang terpenting adalah bukan menerima Roh Kudusnya, bukan hanya sekedar berkata-kata dalam bahasa rohnya, bukan. Tapi yang penting akhirnya berjalan bersama Roh Kudus, melangkah bersama dengan Roh Kudus, sehingga membuat kita menikmati tuntunan dan kemenangan hidup dari Roh Tuhan di hidup Anda dan hidup saya. Saya mau akhiri ibadah pagi ini dengan sukacita. Saudara, seperti lagu pembuka yang tadi kita nyanyi, Nyata di Hidupku, saudara sekalian, itu adalah sebuah lagu yang saya tangkap dan saya tidak pernah koordinasi dengan saudara Moses yang hari ini memimpin pujian. Tapi begitu saya masuk ke gereja dan tadi lagu ini dinyanyikan, saya tahu Roh Kudus mau untuk kita berjalan bersama dengan Dia. Biarlah Tuhan tambah nyata dalam hidup Anda dan hidup saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri di rumah-rumah. Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Sukacita akhir ibadah kita. Oh, bila roh Allah ada di dalamku. Katakan, bila roh Allah. Bila roh Allah di dalamku. Pada siapakah ku harus takut? Pada siapa ku harus takut? Dan bila engkau bersamaku, siapa akan jadi lawanku? Takkan ku goyah, takkan ku ragu, ya, kuasamu jadikanku lebih dari perang kudus. Katakan, Yesus, Yesus, kaulah perisai di hidup. Kau sumber kekuatan, kau sumber kekuatan dalam kelemahanku. Roh Kudus berjalan di dalam kebenaranmu, saksikan pada dunia kuasamu nyata, kuasamu nyata di hidupku. Mari sekali lagi bersyukur. Haleluya. Roh Kudus, terima kasih Engkau hadir. Dan biarlah kita berjalan bersama Roh Kudus. Bila roh Allah di dalamku, pada siapa ku harus takut? Pada siapa ku harus takut? Dan bila engkau bersama Roh Kudus, siapa jadi lawan? Siapa akan jadi lawan? Tentu tidak ada. Takkan goyah, takkan ku gentar, takkan ku ragu. Kuasamu Roh Kudus. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, kaulah perisai di hidupku. Kau sumber kekuatan
Kami bersyukur untuk pesan Tuhan hari ini. Bukan hanya sekedar menerima Roh Kudus, bukan hanya sekedar berkata-kata dalam bahasa roh, tapi yang paling penting berjalan bersama dengan Engkau. Dan Tuhan, kami bisa berjalan ketika kami menghargai Engkau. Kami bisa berjalan bersama dengan Engkau ketika kami bergantung kepada Roh Kudus. Dan kami bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus ketika kami melangkah walk in the Spirit tiap-tiap hari dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, latih kami, pimpin kami, ajari kami melaksanakan firman-Mu. Dan kami tahu dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat keluar sebagai pemenang di hidup kami. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini dengan menaikkan beberapa doa syafaat. Yang pertama, kami berdoa bagi orang-orang yang berulang tahun sepanjang minggu ini, supaya dengan bertambah 1 tahun bilangan umur hidup mereka, bertambah semua kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi orang yang sedang ada dalam keadaan sakit penyakit Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang sedang stres, depresi, menghadapi situasi yang ada. Hari ini, haleluya, kekuatan yang baru di jiwa mengalir di hidup mereka. Kami berkata di dalam nama Yesus, roh penghibur, roh penolong, menyegarkan dan menguatkan mereka sekali lagi dalam hidup mereka. Kami bersyukur untuk setiap umat-Mu yang setia dengan bentuk-bentuk, Tuhan, mengembalikan punya Tuhan lewat perpuluhan ataupun taburan yang ada. Setiap taburan menjadi penuaian yang berlipat kali ganda tepat pada waktunya daripada Tuhan. Kami bersyukur, terus jadikan kami Bethel Area gereja yang memuliakan Tuhan. Seperti visi yang ada, menjadi jemaat lokal yang memberkati kota, bangsa dan dunia dengan pelayanan yang holistik dan terpadu. Minggu ini kami belajar meluaskan hati kepada Medan. Minggu ini kami belajar meluaskan hati untuk Nepal. Tuhan, Tuhan yang menolong kami, bukan kami. Tuhan yang menguatkan kami melakukan apa yang menjadi bagian jatah kami untuk melayani seperti yang Engkau mau. Terima kasih. Dan kami juga berkati gereja-gereja Tuhan di Salatiga, di Indonesia, seluruh dunia, yang online maupun offline Tuhan. Biar mereka juga menikmati karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Tuhan hadir di ibadah-ibadah. Dan pada akhirnya kami juga memberkati Salatiga dan Indonesia. Mari kita katakan Shalom Salatiga, Shalom Indonesia. Katakan 2, 3. Shalom Salatiga, Shalom Indonesia. Tuhan, kami mendoakan Indonesia dan Salatiga. Kalau minggu-minggu ini angka COVID-19 naik Tuhan, tapi kami tidak kehilangan sukacita untuk tahu bahwa Tuhan tetap akan campur tangan di dalam nama Yesus. Pada akhirnya semua mata rantai penularan ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Minggu ini semua turun Tuhan, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, bahkan sampai tingkat 0% karena kemurahan-Mu atas Indonesia. Siapkan Indonesia untuk new normal yang ada. Biarlah presiden kami diberikan hikmat beserta dengan para pemimpin bangsa ini bersatu padu, tidak terpecah belah, membawa bangsa ini keluar di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya kami akhiri ibadah ini dengan sukacita. Mari arahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, terimalah segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap hari dan terima kemenangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur. Katakan, bila engkau tak besertaku, tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Perlu Tuhan, ku perlu Tuhan pimpin. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku. Yes, setiap waktu Tuhan, setiap waktu berjalan dalam Roh Tuhan. Haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan nyatakan Bapa, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.